Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini gua ingin menceritakan kepada kalian kasus yang membuat banyak orang menjadi trauma. Bahkan guys, saking traumanya ada orang yang melakukan bunuh diri setelah kasus ini terungkap. Kasus ini atau kejadian ini terjadi ketika bus dalam perjalanan. Di dalam bus itu, pelaku melakukan pembunuhan, lalu dia memutilasi dan mengkanibalisme korbannya di hadapan para penumpang lainnya. Kira-kira apa sih guys yang membuat pelaku ini tega bahkan melakukan kanibalisme di dalam bus itu sendiri? Yuk, mari kita simak videonya. Tanggal 30 Juli 2008 di Kanada. Berawal dari seorang pemuda Kanada yang bernama Timothy Richard McClellan usia 22 tahun yang sedang melakukan perjalanan ke kampung halamannya di Winnipeg, Kanada. Pada saat itu guys, Richard baru saja selesai bekerja di Edmonton. Dia bekerja di pameran sebuah event karnaval. Setelah event itu berakhir, Richard segera menuju ke terminal dan mencari bus nomor 1170 rute Winnipeg, Kanada. Richard masuk ke dalam bus dan duduk di kursi paling belakang dekat toilet, berharap dia dapat beristirahat dengan tenang selama perjalanan. Karena rumahnya Richard terbilang cukup jauh guys, sekitar 20 jam perjalanan menggunakan bis. Akhirnya bus Richard melaju pada jam 12 siang waktu setempat. Setelah beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul 18.55, bis berhenti di halte Erickson, Manitoba dan mengangkut seorang penumpang keturunan Tionghoa berusia 40 tahun dengan postur tinggi, kepala botak dan menggunakan kacamata hitam. Dengan muka yang datar, pria itu masuk ke dalam bis dan duduk di kursi dekat dengan supir bis. Dan tidak lama berselang, pria ini pindah ke belakang menuju kursi yang ditempati oleh Richard dan dia pun duduk di sebelahnya Richard. Pada saat pria itu duduk di sebelah Richard, Richard dalam posisi tertidur pulas dengan posisi headphone yang masih menempel di telinganya. Richard tertidur dengan menempelkan kepalanya di jendela bis. Tiba-tiba guys, pada pukul 20.30, Royal Canadian Mounted Police di Fort La Prairie menerima laporan tentang penikaman di dalam sebuah bis. Laporan ini dilaporkan oleh salah satu penumpang karena terjadi penikaman di dalam bis yang dilakukan oleh seorang pria Tionghoa kepada Richard pada saat Richard sedang tidur. Pria ini melakukan penikaman menggunakan pisau sangkur. Richard ditikam berkali-kali di bagian dada dan leher. Sontak penumpang bis langsung berteriak histeris, langsung menghentikan bisnya dan menepi di sisi jalan. Seisi bis pun langsung berlarian menuju pintu keluar sambil berteriak ketakutan. Guys, supir dan kedua orang penumpang lainnya mencoba untuk menyelamatkan Richard, tetapi pria itu seperti sedang kerasukan setan. Dia malah mengejar supir tersebut dan dua orang penumpang yang ingin menyelamatkan Richard. Akhirnya mereka pun mundur dan keluar dari bis untuk menghindari amukan pria tersebut. Setelah bis itu kosong dari para penumpang lainnya, pria itu guys langsung menggorok dan memenggal kepala Richard dan menenteng kepala itu menunjukkan ke arah luar dan memperlihatkan ke para penumpang di tengah kepanikan itu. Penumpang makin kacau, menangis, menjerit. Bahkan saat itu ada beberapa penumpang yang pingsan melihat aksi brutal dari pria tersebut. Supir pun langsung berinisiatif mengunci semua pintu bis agar pria tersebut tidak kabur dan tidak mencelakai penumpang lainnya. Bener-bener guys, suasana pada malam itu bener-bener mencekam. Lalu pria itu memotong-motong bagian tubuh Richard seperti telinga, lidah, hidung, bola mata, dan beberapa anggota tubuh lainnya.
Setelah itu, dia memamerkan potongan tersebut kepada polisi dan juga penumpang yang tengah ketakutan tersebut melalui kaca jendela bis. Dan guys, dengan santainya dia pun langsung memakan bagian tubuh tersebut di depan mereka. Para penumpang yang melihat hal tersebut langsung menjerit histeris sampai ada yang muntah-muntah melihat tindakan dari pria tersebut. Polisi pun hanya mengamati dan mengawasi karena polisi lebih memprioritaskan menjaga keselamatan penumpang lainnya. Akhirnya pada jam 9 malam polisi dalam posisi kebuntuan menghadapi orang tersebut. Dan pada akhirnya polisi pun memanggil pasukan khusus bersenjata lengkap untuk masuk ke dalam bis. Pada saat bantuan itu datang lalu mereka masuk ke dalam bis, mereka malah terkejut karena pria ini guys tidak memperdulikan ada polisi di dalam bis. Dia tetap sibuk untuk memakan satu persatu bagian tubuh dari Richard. Walaupun sudah dalam kondisi terjepit, tapi tidak ada rasa panik yang terlihat di dalam dirinya dia. Sama sekali dia tidak berontak ingin kabur. Yang ada dia hanya berucap, "Aku akan selamanya di bis ini." Gila banget nih orang. Setelah sekian lama mencari cara agar dapat menangkap pria ini tanpa dia melakukan serangan, pada akhirnya pada jam 01.30 pria ini pun guys mencoba untuk kabur dengan cara memecahkan jendela bis, lalu dia meloncat keluar. Melihat itu para petugas yang sedang berjaga langsung mengejar dan menyergap pria tersebut. Dia ditembak dengan taser sebanyak 2 kali lalu diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi lalu segera dibawa ke kantor polisi. Petugas kepolisian lainnya mengumpulkan barang bukti seperti pisau yang digunakan oleh pria tersebut dan mengumpulkan sisa-sisa jasad dari Richard yang sudah berserakan tidak utuh lagi. Dan ada guys bagian-bagian tubuh dari Richard, sebagian itu sudah hilang seperti jantung, bola mata yang mungkin sudah dimakan atau dihabiskan oleh pria tersebut. Sampainya di kantor polisi, polisi pun segera melakukan penggeledahan. Tetapi guys, bukan senjata atau alat berbahaya yang ditemukan, melainkan polisi malah menemukan potongan tubuh Richard di saku celananya, seperti 2 bola mata, potongan hidung, potongan telinga, bahkan lidahnya Richard. Dan ketika ditanya oleh polisi kenapa menyimpan potongan tubuh tersebut, dia pun beralasan potongan tubuh itu sebagai cadangan makanan dia pada saat dia kabur. Setelah dilakukan pemeriksaan guys, pria ini bernama Vincent Wei Guang Li atau dikenal dengan panggilan Li. Dia lahir pada tanggal 30 April 1968. Pada tahun 1992, Li lulus dari Institut Teknologi Wuhan dengan gelar sarjana di bidang IT. Dia pun merupakan orang yang pandai, memiliki semangat belajar yang tinggi, bahkan pekerja keras dan selalu berprestasi. Pada tahun 1994 hingga 1998, Li bekerja di Beijing sebagai insinyur perangkat lunak komputer. Kemudian, Li pun berimigrasi ke Kanada pada tanggal 11 Juni 2001 dan kemudian menjadi warga negara Kanada pada tahun 2006. Dan di tahun 2006 itulah guys awal mulanya permasalahan terjadi. Tanpa ada masalah, Li tiba-tiba meninggalkan istrinya sendirian di Winnipeg. Lalu dia pergi ke Edmonton untuk bekerja. Tetapi guys, lamaran kerja yang sudah dia masukkan ke sana ke sini tidak ada satupun yang sesuai dengan pekerjaan yang dia inginkan. Demi bisa bertahan hidup di negara orang, akhirnya dia menerima sembarang pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan gelar sarjananya. Pekerjaan itu meliputi pelayan di Walmart, di restoran sepasaji, bahkan dia sempat menjadi kurir pengiriman surat kabar. Berdasarkan dari kesaksian dari mantan bosnya, Li di kantor pengiriman surat kabar itu, yaitu Vincent Augret, menggambarkan Li sebagai orang yang sangat bisa diandalkan. Dia bekerja keras dan tidak menunjukkan tanda-tanda ada masalah. Dan ternyata guys, 4 minggu sebelum pembunuhan, Li itu dipecat dari perusahaannya yang bernama Walmart karena dia berselisih dengan teman kerjanya. Dan pada akhirnya setelah dipecat, Li pun memutuskan untuk pergi ke Winnipeg dan berencana untuk melamar kerja di sana. Setelah dipecat pada pukul 12.05 pada tanggal 28 Juli 2008 di Edmonton, Li naik bis menuju Winnipeg. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Juli
sekitar jam 6 sore, Lee pun turun dari bis dan menuju halte Erickson, Manitoba dengan membawa sekitar 3 buah koper dan bermalam di bangku samping toko bahan makanan. Menurut salah satu saksi, pada pukul 03.00, ia terlihat duduk tegak dengan mata terbuka lebar, bengong gak jelas guys. Pada pagi harinya, tanggal 30 Juli 2008, Lee masih duduk dalam posisi tersebut. Dengan posisi atau kondisi yang sedang bingung, gak punya uang, dia pun memutuskan untuk menjual komputer laptopnya kepada seorang anak laki-laki berusia 15 tahun seharga $60. Dari kesaksian lainnya, penumpang yang berada dalam bis tersebut, yaitu Garnet Cotton, mengatakan penyerang tampaknya tidak menyadari apa yang dia lakukan ketika dia melakukan penikaman itu. Dia menambahkan kalau dia terkejut oleh sikap tenangnya Lee. Tidak ada amarah atau apapun. Dia seperti robot menusuk orang tersebut, ucapnya dari Garnet. Ketika dia muncul di gedung pengadilan atas tuduhan pembunuhan tingkat 2, satu-satunya kata yang diucapkan oleh Lee dalam persidangan adalah dia memohon untuk seseorang bisa membunuh dirinya dia. Jadi dia mengatakan seperti ada bisikan seseorang agar segera membunuh Richard. Lee mengatakan kalau Richard ini memang pantas dibunuh. Jika dia tidak dibunuh, maka Richard dapat membahayakan nyawa semua orang. Dan Lee pun meminta kepada pengadilan agar dia dijatuhi hukuman mati. Lihat dari jawaban-jawaban aneh keluar dari mulutnya Lee, pada akhirnya hakim meminta agar Lee ini dibawa ke psikiater untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Dan setelah pemeriksaan itu dilakukan, ternyata benar guys, Lee ini mengalami gangguan kejiwaan bernama skizofrenia atau gangguan kejiwaan berupa depresi, halusinasi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Dan atas dasar itulah akhirnya hakim membuat keputusan yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga dari Richard. Hakim beranggapan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahannya. Pada akhirnya, hakim membebaskan Lee dari jerat hukum dan memasukkan Lee ke dalam rumah sakit jiwa yang berada di Kanada. Setelah mendengarkan keputusan dari hakim agar Lee melakukan pengobatan di rumah sakit jiwa, Lee pada saat itu menyadari kesalahannya, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Pada akhirnya, Lee pun meminta maaf kepada pihak keluarga Richard atas kesalahannya telah membunuh, memutilasi, bahkan telah melakukan kanibalisme kepada Richard. Dan dia pun mengatakan akan menjalani apapun demi untuk bisa menebus kesalahannya dia agar keluarga Richard ini mau memaafkan segala kesalahannya. Oke guys, itulah video gua kali ini. Semoga guys dengan kejadian ini kita bisa sedikit mengambil pembelajaran bahwa selalu libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita atau kegiatan kita, sehingga baik dan buruknya yang terjadi dan kita meyakini bahwa itulah yang terbaik untuk diri kita saat ini. Itulah guys, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?